Di antara salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Abi Humaid, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaik, fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Sekarang bagaimana cara kami bersalawat untukmu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, dalam riwayat wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad, untuk istri-istri beliau, untuk keturunan-keturunan beliau. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau limpahkan salawat untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai akhir hadis Abu Musa. Banyak, ya, lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau. Nah, jadi di sini jelas salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di sini pun disebutkan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, kama shallaita ala Ibrahim wa ala alih. Dan sebagaimana engkau limpahkan salawat untuk Nabi Ibrahim dan untuk keluarga beliau. Siapa keluarga Nabi Ibrahim? Yang Nabi Lut, keponakan beliau, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semua keturunan. Kama shallaita ala ali. Jelasin insyaallah. Bersolawat untuk Nabi Muhammad dan untuk para nabi yang lain tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bolehnya bersolawat untuk mereka, para nabi dan para rasul. Yang kedua, apa hukum bersolawat untuk selain nabi? Jelas ini. Apa hukum bersolawat untuk selain nabi sallallahu alaihi wasallam? Bersalawat untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan diikut sertakan dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun jelas bolehnya. Seperti kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga Nabi Muhammad selain mereka bukan nabi. Istri Nabi, anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Nabi Muhammad, ya, mereka para pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini insyaallah. Andaikan solawat untuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikut sertakan dengan solawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hukumnya apa? Boleh. Jelas ini. Sebagaimana kita mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya Allah, limpahkanlah solawat untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga Muhammad, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk keluarga Nabi Muhammad, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk yang mengikuti beliau dengan ihsan. Jelas ini? Ini datang dari Rasulullah sendiri. Hadisnya, ya, mendoakan sholawat untuk selain Nabi diikut sertakan dengan sholawat Nabi. Tadi kita bersolawat untuk Nabi Muhammad, kemudian kita bersolawat untuk tadi keluarga, sahabat dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini? Boleh. Jelas? Baik. Kemudian, apa hukum bersolawat untuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu terpisah dengan bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terpisah. Jadi kita tidak sebut solawat untuk Nabi. Kita langsung bersolawat untuk, misalnya, Allahumma sholli ala al-Ustaz Abi Marwan. Misalnya, kita bersolawat untuk beliau. Apa hukumnya? Jelas ini insyaallah. Baik. Untuk mendoakan sholawat
kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu tidak diikut sertakan Rasulullah dalam pengucapan sholawat kita, hukumnya boleh di waktu-waktu tertentu. Jelas ini? Hukumnya apa? Boleh di keadaan atau waktu-waktu tertentu. Seperti yang telah memberikan kebaikan untuk Islam, beliau hafizahullah Al-Ustaz Abu Marwan telah memberikan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, kita doakan apa? Allahumma sholli ala Al-Ustaz Abi Marwan. Boleh. Ada orang yang memberi sedekah, ada orang yang memberi zakat, maka kita doakan Allahumma sholli ala fulan. Mana dalilnya? Ini hadis yang kita baca barusan. Ada Abu Aufa membawa sedekah. Ini Abdullah bin Abi Aufa menceritakan, ada kalau orang membawa sedekah mereka ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disalurkan kepada kaum muslimin, berarti memberikan kebaikan untuk kaum muslimin. Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka, Allahumma sholli alaihim, ya Allah limpahkanlah sholawatmu untuk mereka. Jelas ini insya Allah. Terlebih ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambil dari mereka sedekahnya untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan jiwa dan harta mereka. Wa sholli alaihim, dan bersolawatlah untuk mereka. Sesungguhnya solawatmu untuk mereka mendatangkan ketenangan untuk mereka. Jelas ini insyaallah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersolawat kepada mereka yang memberikan harta zakat. Jelas di surat At-Taubah ayat 103. Ambil dari mereka sedekah zakatnya untuk membersihkan mereka, mensucikan jiwa dan mensucikan harta. Wa sholli alaihim, dan bersolawatlah engkau untuk mereka yang ngasih zakat, yang ngasih sedekah. Inna sholataka sakanul lahum, karena sholawatmu untuk mereka sebagai ketenangan untuk mereka. Jelas ini? Baik. Yang keempat, mengucapkan sholawat untuk seseorang sebagai syiar yang dia bukan nabi, bukan rasul. Selalu mengucapkan sholawat untuk orang tertentu. Misalnya Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, setiap menyebut nama Umar sallallahu alaihi wasallam, setiap menyebut nama Utsman atau Ali sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya seperti ini? Tidak boleh. Inilah yang dimaksud oleh ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, tidak mengucapkan salawat kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ucapan salawat tersebut menjadi syiar untuk sebagian orang, disebut nama ulama, nama syekh, nama sahabat, nama muhaddis, langsung dibilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Dijadikan itu sebagai syiar orang tertentu dengan salawat, hukumnya tidak boleh. Yang pertama, karena itu tidak dilakukan oleh mereka sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu kepada sahabat-sahabat beliau. Dua. Yang ketiga, ini dalilnya nih. Dalilnya tadi yang pertama apa? Mereka para sahabat tidak melakukan itu. Yang kedua, Rasulullah tidak melakukan itu. Yang ketiga dalilnya adalah la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kalian jadikan doa Rasul sebagaimana kalian doa satu sama lain. Betul, kalimat doa di sini adalah nida, panggilan sebenarnya. Makna yang satu adalah panggilan. Jangan kalian panggil Rasul sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Misalnya, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Muhammad. Gak boleh. Harus manggil apa? Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Jelas ini? Makna yang kedua dari ayat ini, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kalian jadikan doa untuk Rasulullah itu sama dengan doa kalian untuk sesama kalian. Apa tadi doa untuk Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan jadikan doa itu untuk syiar, untuk doa sesama kalian. Kalian sama kalian mendoakan sallallahu ala Abi Bakar, sallallahu ala Umar.
sallallahu ala Utsman, misalnya seperti itu. Jelas ini insyaallah? Surat An-Nur ayat 63. Ya. Sudah jelas ini tentang salawat